Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 49 memberitahukan keberadaannya. Reza hanya diam dan kembali mengangguk. Doi tahu hal yang dihadapi Devon saat ini bukan sesuatu yang mudah. Namun dia tetap bangga Devon tetap terlihat tenang dan tidak gegabah dalam bertindak. Dia tetap bisa memikirkan tindakan yang harus dilakukannya dengan teliti. Itulah yang membuat Reza begitu kagum dengan kejelian otak sahabatnya sekaligus bos di tempat kerjanya. Mungkin orang tahunya Devon yang dingin, kaku, arogan, pemarah dan jutek terhadap siapapun. Tapi sebenarnya dia hanya tipe orang yang terlalu fokus pada kerjaannya, berambisi untuk sukses tanpa menumpang pada ayahnya yang memang sudah terkenal sukses. Dia ingin sukses dengan caranya sendiri, supaya tak diomong sukses numpang warisan orang tua. Devon berhasil membuktikan itu. Di usianya yang tergolong muda, Devon berhasil mendirikan perusahaan atas kerja kerasnya sendiri dan Reza termasuk ikut membantu dalam perjalanan karir Devon. Gue percaya lu bisa aja, gue pasrahin semua ke lu, kabari gue kalau ada sesuatu yang terjadi, pamit Devon membuyarkan lamunan Reza. Devon menepuk bahu Reza memberi kepercayaan penuh. Reza merasa tanggung jawab ada di pundaknya. Devon kembali menelusuri semua tempat yang diduga kemarin Rere kunjungi. Dia mendapat petunjuk dari catatan data customer di tas Rere. Ayuk Ninak kemana? Rere menyerngit bingung. Bahasa yang diucapkan laki-laki muda sekisaran umur 20 tahunan ini terdengar cukup asing di telinga Rere. Maaf saya di mana ya mas, kok dusun sini sepi? Tanya Rere balik. Ayuk Ninak kemana? Saya Rere mas bukan Ayuk. Kabatu bukan Jemi sini, nak kemana? Hah, mas bisa pakai bahasa Indonesia aja nggak? Saya nggak paham, keluh Rere bingung. Ya Tuhan, apa aku terdampar di Merkurius atau Uranus ini? Kenapa aku tak paham dengan apa yang dia sampaikan? Gumam Rere membatin. Ayuk ini orang mana? Terus mau kemana? Saya nggak tahu mau kemana mas, saya ini tersesat. Tapi nama saya Rere bukan Ayuk. Ayuk tuh panggilan kakak perempuan. Oh, emang ini di mana sih? Tanya Rere sambil nyengir. Ini di Lahat Palembang, Sumatera Selatan yuk. Kenalin aku Akbar, jelas Akbar sambil memperkenalkan diri. Wadaw, jauh amat gue dibuang. Wah bener-bener mereka mau buat gue ekspansi luar pulau, Rere terheran. Doi tak menyangka rupanya dia telah berpindah jauh dari rumah Devon. Emang Ayuk ini orang mana? Saya dari Jakarta, tapi asli Jawa. Bukankah Jakarta itu di Pulau Jawa ya? Tanya Akbar. Betul, tapi logat kami beda. Kalau Jakarta kan lebih ke logat Betawi. Intinya gitu deh, nanti saya jelasin lagi kalau nggak lupa ya, sahut Rere sambil menyeringai. Ngomong-ngomong ini orang di dusun pada kemana kok sepi?
Di dusun kita ini yuk lagi musim panen duren jadi orang tak banyak di rumah, mereka ke kebun, jelas Akbar. Ayuk ini mau kemana, biar aku antar. Itu dia Bar, gue nggak tahu mau kemana. Gue tersesat di sini, gue abis kecelakaan dan gue nggak inget apapun. Lu bisa tolongin gue nggak antar gue ke rumah Pak RT atau siapa gitu? Di dusun kami tak ada Pak RT yu, adanya Pak Kadus. Yah, apa itulah sama aja. Mari ikut aku. Akbar membawa Rere ke rumah Pak Kepala Dusun yang terletak di ujung dusun. Rumah sedikit besar dari yang lainnya, rumah panggung. Mungkin ini rumah adat di tempat ini, pikir Rere. Sepanjang jalan menuju rumah Pak Kadus tadi beberapa orang yang berpapasan dan bertanya ke Akbar dengan bahasa yang tak Rere mengerti. Rere hanya menganggukkan kepala sambil tersenyum manis tanda menyapa mereka. Bapak Kadus itu ade budak Isan Jakarta nak temalam di sini, soal nyasar boleh dide. Akbar meminta izin dan menjelaskan sedikit ke Pak Kadus menggunakan bahasa daerah mereka. Ada identitasnya, tanya Pak Kadus sedikit waspada. Dek keruan Pak, aku tadi nemu di jalan. Ao ajumlah masuk, yuk, disuruh masuk sama Pak Kadus. Akbar mengajak Rere masuk ke rumah Pak Kadus. Rere hanya mengikutinya dengan patuh. Masuklah, ini rumah Bapak. Pak Kadus mempersilahkan Rere duduk. Ade yang bisa Bapak bantu nak? Maaf Pak, nama saya Rere, saya tersesat. Tadinya saya lagi tur sama temen kerja tapi mobil kami kecelakaan dan gak tahu gimana saya bisa nyampe sini. Rere sedikit mengarang cerita, tak mungkin dia sampaikan jika dia diculik urusannya pasti akan panjang. Biarlah hal itu menjadi urusannya nanti ketika sudah di Jakarta. Saya mau minta tolong untuk menginap semalam aja di rumah Bapak sambil menghubungi teman saya Pak, lanjut Rere. Pak Kadus terdiam sejenak. Mata beliau awas menatap Rere dengan tatapan lebih menilai dan waspada. Sesuatu yang lumrah karena mereka kedatangan orang asing yang tak punya identitas seperti Rere. Baiklah Bapak, izinkah kabat malam di rumah kami malam ini saja? Rere tersenyum sedikit plong rasanya. Terima kasih Pak, duduklah di sini dulu, Bapak siapkan kamar tamu untukmu. Akbar, kamu punya Facebook nggak? Tanya Rere setelah Pak Kadus masuk ke dalam. Ade yuk, pinjam HP-mu dong, gue mau buka VB, gue mau ngabarin temen gue biar cepet dijemput. HP gue hilang dan gue lupa semua kontak di HP gue. Akbar memberikan ponselnya pada Rere. Ada paket datanya kan? Tanya Rere. Ada yuk, pakai aja Dide, abis sekedar buat Facebook kan? Sahut Akbar, logat lahatnya menempel khas. Rere jadi terkekeh sendiri. Hari ini dia menemukan bahasa baru yang nyaris membuatnya seolah di planet asing. Indonesia memang kaya ragam dan budayanya, bahasa daerah pun beraneka ragam, negeri yang indah, negeri bertanah surga. Rere langsung membuka VB-nya,
mencari akun candi untuk memberitahukan keberadaannya. Sebenarnya Rere pengen langsung ngabarin Devon atau Reza, tapi sayangnya Rere nggak pernah lihat dua makhluk itu bermain sosial media. Apalagi Devon hidupnya kan dihabiskan untuk kerja-kerja dan kerja. Ken, kalau lu buka inbox gue ini, kasih tahu Devon gue di Lahat Palembang, Sumatera Selatan. Nih gue kasih alamat tempatnya di lu ya, tulis Rere. Rere sedikit tersenyum lega setelah mengirim pesan ke candi. Setidaknya dia masih memberitahu Devon jika dirinya baik-baik saja. Rere tahu saat ini pasti Devon sedang panik mencarinya. Dia pasti akan mengetahui motornya yang tergeletak di jalan. Dan yang pasti Devon sudah membaca pesan darinya. Setidaknya gue sudah melakukan tindakan dengan cepat. Semoga Devon bisa menyelesaikan masalahnya dan segera jemput gue di sini, gumam Rere penuh harap. Akbar yang mendengarnya hanya diam, sebab dia sungguh tak mengerti apa yang sebenarnya sudah terjadi dengan gadis yang ditemuinya ini. Makasih ya Bar, lu itu orang baik, lu mau nolongin gue dan bawa gue ke sini. Gue nggak tahu apa yang bakal terjadi kalau gue nggak ketemu lu. Same-same yuk, akulah senang bisa membantu Ayu. Lu udah kerja belum? Ade yuk nyadap karet sama ke kebun kopi bantu Bapang. Bapang, Rere bingung. Bapak maksudnya, jelas Akbar. Oh, kenapa nggak mau nyari kerja lain? Susah yuk di sini. Akulah baru lulus, belum ada pengalaman. Ikut gue ke Jakarta aja, lu bisa kerja di tempat gue kerja. Nanti kalau bos gue jemput gue kenalin deh, tawar Rere bersemangat. Bisa yuk, akulah budak dusun, di ade pengalaman. Yakin sama gue, orang Jakarta itu butuh orang baik dan jujur kayak lu. Rere langsung bisa menyimpulkan seperti apa Akbar ini. Rere bisa membaca sifat dan karakter orang dari cara orang itu berbicara, kontak mata dan bahasa tubuh. Boleh yuk, aku mau ikut. Akbar menerima dengan gembira. Cita-citanya sedari dulu memang ingin ke kota besar, menjelajahi kehidupan di kota dan mempunyai banyak pengalaman buat bekal hidup ke depannya. Oke, Rere menjentikkan jarinya menyanggupi. Telilit, Candi menguap melepas kantuk. Baru saja dia terlelap sudah ada yang mengganggu dengan menelponnya. Candi menatap layar ponsel dengan malas. Pak Bos, Candi langsung terperanjat bangun dari tidurnya. Halo Pak Bos, ucap Candi sedikit panik. Tak biasanya Devon menelponnya malam begini. Ken, kamu tahu siang tadi Rere pergi kemana? Tanya Devon di ujung telepon. Hari ini Rere survei lapangan Pak Bos, mau menemui customernya dan observasi masalah penjualan di lapangan. Abis itu dia ke bagian gudang, katanya sih ngambil produk lagi. Cuman sampai saya pulang, Rere belum pulang Pak Bos, jelas Candi panjang lebar. Emang Rere belum pulang sampai malam gini, ngelembur apa ya, lanjutnya. Rere diculik, suara Devon terdengar bergemetar. Hao, pekik Candi kaget. Diculik lagi,
Aduh Pak Bos, kalau sampai Rere disakitin gimana kayak kemarin dan dulu waktu sama si Mia, Candi panik. Aku sedang mencarinya, makanya aku butuh informasi kemana saja dia pergi hari ini, dan siapa saja yang berinteraksi dengannya, jawab Devon. Polisi juga menemukan motor Rere tergeletak di jalan, ada bercak darah dan motor seperti bekas kecelakaan. Tambah Devon memberikan informasi pada Candi. Ya ampun, sepertinya ada sesuatu yang sudah terjadi Pak Bos. Bentar Pak Bos, Candi pikir dulu, nanti saya kabari Pak Bos. Oke, segera kabari saya jika kau mengingat sesuatu. Telepon dimatikan. Candi terdiam di sudut kamarnya. Dia mulai merangkai setiap pemikiran dan kejadian yang terjadi selama ini. Setahunya Rere itu tak pernah punya musuh. Dia itu orang yang baik dan supel meskipun kadang suka konyol dan cengengesan. Gayanya yang tomboy tapi agak centil itu bikin setiap orang yang bersamanya akan merasa nyaman. Namun semenjak kedekatannya dengan Devon mulai banyak yang tahu, Rere mulai sering berada dalam bahaya. Dulu Mia mencelakainya, memukul dan memberinya obat penenang saraf, lalu saat Rere dan Devon diculik Rere hampir jadi bahan lecehan dendam Mario. Lalu Rere juga sempat diserang orang pagi-pagi di halaman rumahnya. Candi menghela nafas panjang, akhir-akhir ini yang sering ingin mencelakai Rere menurut cerita Rere adalah Kiyu Loleng dan Mario. Apakah ini ada kaitannya dengan mereka berdua? Bisa jadi, sebab kepergian Rere kemarin lepas dari pengawasan Bodiang buat Pak Bos, karena Rere pergi tanpa memberitahunya. Apakah Rere pingsan dan dibawanya pergi jauh, jika Pak Devon bilang ada bercak darah di sekitar motor Rere? Dan motornya rusak seperti habis kecelakaan? Bisa jadi Rere ditabrak lalu dibawa pergi, gumam Candi menganalisa keadaan yang terjadi. Jika yang melakukan itu adalah si Kiyu Loleng, tentu karena dia ingin menyingkirkan Rere sejauh mungkin dari Devon. Cinta itu terkadang bisa membutakan seseorang, kadang orang yang biasanya bersikap lembut bisa jadi sadis karena cinta. Satu pesan masuk bertengger di ponsel Candi. Rizky, ngapain sih chat gue lagi? Gerutu Candi pada sosok cowok yang hampir menipu dan memanfaatkan dirinya. Keluar sayang, aku ada di depan rumahmu, aku bawa hadiah untukmu, tulis Rizky di pesannya. Dengan malas Candi keluar rumah menemui Rizky. Sepertinya ini adalah waktu yang tepat untuk menyudahi hubungan mereka. Hai sayang, sapa Rizky sok romantis begitu Candi tiba di halaman rumah. Mau ngapain sih kesini, rungut Candi judes. Jangan galak gitu dong, aku kangen sama kamu. Nggak usah basa-basi, langsung aja ngomong mau apa. Oke, kayaknya kamu itu udah kena hasutan si cewek barbar itu ya, sampai kamu nggak ada lagi sikap manis sama aku. Dia itu cuman salah paham sayang, dia itu nggak suka ngeliat kedekatan kita, bisa jadi dia iri.
Stop memutarbalikkan fakta dan menyalahkan temanku. Aku sangat lebih percaya dia ketimbang kamu cowok pembohong, obral, PHP. Jangan galak gitu dong. Aku gak ada maksud buat PHP kamu. Aku sungguh sayang kamu mau serius sama kamu sayang. Rizky pasang wajah memelas. Aku mau menyudahi kebohongan kamu ini. Sayang, temenmu itu cuman iri. Lihat dia itu nggak pernah romantiskan sama suaminya. Bahkan suaminya aja selalu menutupi status pernikahannya dengan orang lain. Wajar dia tak suka melihat keromantisan kita sayang. Dari mana kamu tahu kalau Rere dan suaminya menutupi status pernikahan mereka? Rasanya aku tak pernah bercerita itu padamu, tegur Candi mulai curiga. Tatapan menatap Rizky penuh intimidasi. Rizky langsung gelagapan, salah tingkah. Jawab, dari mana kamu tahu soal itu? Bentak Candi yang makin geram dengan saltingnya Rizky. Anu yang, gagap Rizky mencari alibi. Namun sayangnya sudah ketebak sama Candi. Aku pernah tahu aja suaminya kan pengusaha kaya, pasti semua orang kenal lah, bual Rizky. Candi tersenyum miring. Tapi soal pernikahan mereka itu tidak dipublikasikan. Kamu tadi bilang sendiri kan kalau status pernikahan mereka disembunyikan. Jadi dari mana kamu tahu? Gak penting dari mana aku tahu, yang paling penting adalah kamu harus percaya kalau aku cinta banget sama kamu. Please kita mulai dari awal lagi ya, aku sudah singkirkan penghalang kita, pinta Rizky memelas. Namun ucapannya justru membuat Candi semakin nanar. Menyingkirkan penghalang. Tanpa disangka Rizky, Candi melayangkan satu tamparan keras di pipinya. Kamu kemanain Rere? Kamu apakan dia? Jawab, teriak Candi dengan amarah yang mulai membuncah. Rizky menelan selaivanya, lagi-lagi dia tidak menyadari ucapannya yang keceplosan. Rizky langsung lari menstarter motor ninjanya. Namun Candi lebih cepat mengambil kunci motor Rizky mencabutnya dari motor, otomatis motor Rizky mati. Jangan kabur lu bajing, lu apain temen gue, jawab atau gue teriakin maling di sini. Jangan halangi gue atau gue lu, Rizky balik ngancam. Gue nggak takut, lakuin aja, ini di daerah gue, lu nggak akan bisa ngelawan gue. Cepet lu ngaku atau gue bakal pastiin lu nggak pulang dengan selamat, desak Candi. Gue yang nabrak dia, bikin dia jatuh kemarin, tapi gue cuman ngelakuin itu. Rizky akhirnya mengakui, desakan Candi membuatnya tak bisa lagi mengelak. Lalu Rere di mana sekarang? Candi makin naik pitam. Dia sangat marah ketika ada orang berani melukai sahabat terbaiknya. Gue nggak tahu, soalnya ada orang yang membawanya pakai mobil jeep, katanya mau dibuang jauh. Kenapa lu lakuin itu ke Rere? Isak Candi tak terbendung lagi. Awalnya gue bete sama dia karena dia menghasut lu buat ninggalin gue. Terus ada seorang perempuan nyuruh gue buat buntutin dia dan nyelakain dia, jelas Rizky.
Siapa yang nyuruh lu, Nona Kiyu? BGG, Candi menelan selaivanya seret. Ternyata dugaannya benar, dan Rizky mantan pacarnya juga terlibat dalam kecelakaan Rere. Sumpah yang gue cuman bikin dia jatuh doang, yang nabrak dia sampai terpental dan pingsan itu Nona Kiyu. Lalu dua orang membawa Rere pakai jeep, gue nggak tahu kemana, Rizky meyakinkan Candi. Namun Candi sudah terlanjur gelap mata, Rizky dipukulinya menggunakan sendal kulit miliknya. Rizky hanya menjerit tak melawan. Bagaimanapun sebenarnya Rizky memang menyukai Candi terlepas dari otak mesumnya, lagi pula dia tahu dia salah atas perbuatan yang dilakukannya pada Rere. Kiyu loleng, gue matiin lu, beraninya lu nyakitin temen gue. Candi mengeratkan giginya, wajahnya merah padam penuh emosi. Matanya menyipit tajam. Sayang, maafkan aku. Jangan panggil gue sayang, lu cowok bangsat. Kalau sampai terjadi sesuatu dengan Rere, gue sendiri yang akan matiin lu. Serapah, Candi mengancam Rizky. Satu lagi, mulai hari ini kita putus. Tapi lu gak akan gue lepasin, tunggu pembalasan gue, Candi berujar dengan nada dingin. Lalu melemparkan kunci motor tepat di muka Rizky. Nyerisih tapi Rizky lebih memilih diam. Lalu segera pergi dari rumah Candi. Rere, lu nolongin gue tapi lu malah dalam bahaya. Lu di mana, Re? Gue takut. Candi menangis terseduh-seduh tersimpuh di halaman rumahnya. Hatinya amat takut saat ini. Takut terjadi sesuatu yang buruk pada Rere. Takut Kiyu nekat dan menghilangkan Rere. Re, kalau lu masih baik-baik aja, kabari gue, Re. Gue janji gue akan cari lu. Gue bakal bales orang-orang yang udah nyakitin lu. Malam ini terasa begitu mengerikan, seolah Candi amat takut tak lagi bisa bertemu sahabat terbaiknya itu. Candi masih terus menangis, dia seakan buntu dengan apa yang harus dilakukannya. Bersambung.